Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 2, kelas ekonomi makro lanjutan A2, akan mempresentasikan materi mengenai pengangguran. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Nilo Putu Irma Kusumayanti, dengan NIM belakang 014, bersama dengan 3 rekan saya, yaitu Nikadek Poppy Kristina dengan NIM belakang 015, Ana Agung Gede Kristiana dengan NIM belakang 018, dan Yustiti Rosianturi dengan NIM belakang 019. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami untuk memulai materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah atau natural rate unemployment adalah tingkat rata-rata pengangguran di mana tingkat pengangguran berfluktuasi di sekelilingnya. Tingkat pengangguran alamiah ini terjadi atau terbentuk karena adanya pengangguran friksional dan juga pengangguran struktural. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan ataupun keinginan dari seorang tenaga kerja. Sedangkan pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur di masyarakat. Jadi, tingkat pengangguran alamiah mematahkan asumsi ekonomi yang kita biasa sebut dengan full unemployment atau pengangguran sama dengan nol. Jadi tingkat pengangguran alamiah ini juga merupakan cerminan atau sebagai gambaran dari rata-rata tingkat pengangguran 10 tahun sebelumnya dan 10 tahun sesudahnya. Di sini saya menyajikan sebuah grafik yang menunjukkan tingkat pengangguran alamiah dan juga tingkat pengangguran yang sebenarnya di Amerika Serikat. Di sini dapat kita lihat bahwa tingkat pengangguran yang sebenarnya itu berfluktuasi di antara atau di dekat dengan tingkat pengangguran alamiah. Lalu apa hubungan tingkat pengangguran alamiah dengan kebijakan publik? Jadi seluruh kebijakan publik yang berhubungan dengan tingkat pengangguran atau menurunkan tingkat pengangguran juga akan mengubah tingkat pengangguran alamiah atau begitupun sebaliknya. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Poppy Kristina akan melanjutkan ke subbab yang kedua, yaitu tentang pengangguran fiksional. Pengangguran fiksional adalah pengangguran sementara, misalnya saja seseorang yang baru saja lulus atau yang sedang berganti pekerjaan. Salah satu kendala dari terjadinya pengangguran fiksional ini adalah kendala informasi antara pencari kerja dengan pencari kandidat. Pengangguran fiksional dapat terjadi karena berbagai macam alasan, dan pengangguran fiksional ini dapat menimpa siapa saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja penyebab dari terjadinya pengangguran fiksional. Yang pertama ada fresh graduate dan orang-orang yang mencari pekerjaan untuk pertama kali, biasanya kesulitan dalam mencari lowongan pekerjaan atau menemukan pekerjaan yang sesuai. Hal ini bisa disebabkan dari kurangnya informasi mengenai lowongan pekerjaan. Selain itu, bisa juga ketersediaan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan skill yang mereka miliki, sehingga mereka memilih untuk menunggu sampai menemukan pekerjaan yang cocok. Yang kedua, ada transisi sementara, di mana seseorang berpindah tempat tinggal ke kota lain merupakan bagian dari pengangguran fiksional. Hal ini karena biasanya ada jeda waktu sampai seseorang tersebut menemukan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, ada karyawan yang berhenti bekerja untuk mencari pekerjaan baru dengan gaji atau lingkungan yang lebih baik, di mana beberapa orang dalam kasus ini memilih mengundurkan diri dari kantornya untuk melakukan upskill dengan bersekolah lagi atau mengikuti suatu kursus. Nah, faktor yang keempat, pekerja yang mengundurkan diri karena alasan personal seperti sakit, sedang hamil, dan lainnya. Ketika kembali mencari pekerjaan, mereka juga bisa disebut sebagai pengangguran fiksional. Baik, ke materi selanjutnya, yaitu terdapat beberapa perbedaan antara pengangguran fiksional dan pengangguran struktural.
seperti yang sudah kami tampilkan pada slide. Nah, perbedaan yang pertama, pengangguran fiksional terjadi karena transisi pekerjaan yang bersifat sukarela dan tidak mempengaruhi siklus ekonomi. Sedangkan pengangguran struktural terjadi akibat dari pergeseran ekonomi. Kemudian perbedaan yang kedua, fiksional hanya terjadi sementara, sedangkan struktural bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, perbedaan yang ketiga, fiksional tidak berpengaruh pada peningkatan jumlah pengangguran terbuka, sedangkan struktural berperan dalam meningkatkan jumlah pengangguran suatu negara. Kemudian perbedaan yang terakhir, jika fiksional pertanda baik bagi perekonomian karena menunjukkan pekerja mencari gaji dan pekerjaan yang lebih baik, sedangkan struktural perubahan teknologi atau penurunan suatu industri merupakan penyebab utama. Baik, selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran fiksional. Nah, ada cara yang pertama yaitu dengan menyediakan pengumuman lowongan kerja yang cepat, murah, dan terjangkau. Kemudian cara yang kedua ada memanfaatkan ruang menyebarkan lowongan untuk publik. Dan cara yang ketiga adalah dengan membuat penyebaran lowongan secara rutin dan teratur. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai kekakuan upah real dan pengangguran struktural. Next. Menkyu 2003 menyebutkan bahwa penyebab lain pengangguran adalah karena kekakuan upah atau wage rigidity, yakni gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Upah tidak selalu fleksibel menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketika upah real di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta, sehingga terjadinya pengangguran. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan utama kekakuan upah real, yaitu adanya undang-undang upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menguatnya kekuatan serikat pekerja untuk mempertahankan tingkat upahnya. Yang ketiga, berkaitan dengan efisiensi upah, yakni pengusaha tidak serta-merta menurunkan upah ketika terjadi excess supply. Next. Selanjutnya pada layar ditampilkan mengenai kurva kekakuan upah real dan pengangguran struktural. Yang pertama, jika upah real tertahan di atas tingkat equilibrium, maka penawaran tenaga kerja melebihi permintaan. Akibatnya pengangguran bergeser sebesar U. Dapat dilihat kurvanya pada layar. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengangguran struktural. Pengangguran struktural yaitu salah satu jenis pengangguran yang terjadi karena adanya penurunan struktur ekonomi pada suatu wilayah atau negara. Perubahan struktur ini juga bisa terjadi dalam berbagai bagian perekonomian. Contoh dari pengangguran struktural yaitu bisa diumpamakan dari perubahan struktur perekonomian yang berubah dari yang awalnya mengandalkan bidang pertanian dan berubah menjadi bidang perindustrian pada petani. Karena perubahan struktur tersebut, maka pekerjaan yang biasa bekerja sebagai petani atau buruh tani dituntut untuk memiliki kemampuan bekerja dalam bidang industri. Keahlian yang dimaksud ini seperti keahlian untuk bisa mengoperasikan mesin pabrik. Tapi karena kebanyakan petani hanya bisa mengoperasikan kegiatannya di ladang pertanian, maka keahlian mereka yang untuk bisa dimanfaatkan di bidang perindustrian itu tidak ada. Maka dari itu, petani dapat dikatakan sebagai pengangguran struktural. Ada 3 cara mengatasi pengangguran struktural, diantaranya yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi, kesempatan atau lowongan kerja yang kosong. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pengalaman pada pasar tenaga. Pasar tenaga kerja adalah tempat di mana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tenaga kerja.
Pada pasar ini, penjual adalah pemilik tenaga kerja, sedangkan pembelinya adalah organisasi atau perusahaan yang mencari atau melakukan tenaga kerja. Komponen pasar tenaga kerja, populasi angkatan kerja atau partisipasi angkatan kerja terpacu pada jumlah individu yang tersedia untuk bekerja di pasar tenaga kerja. Populasi pelamar atau apprentice population. Komponen pelamar adalah mengacu pada organisasi yang melamar atau pada pekerja tentunya sesuai dengan keahlian dan keterampilan mereka. Nantinya, pihak rektur akan mensurvei tenaga kerja dan memilih individu yang memenuhi kualitas dan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kelompok pemohon atau aplikan poll. Kelompok pemohon atau aplikasi poll adalah jumlah individu yang melamar pada pekerja tentunya dengan mengirim CV atau resume mereka. Pada komponen ini biasanya dianggap sebagai tahap pertama dari proses seleksi di mana rekrut dari setiap organisasi ini akan menerima lamaran dari menyaring calon kandidat untuk menentukan siapa yang lolos ke tahap selanjutnya. Kandidat yang terpilih atau individual selection. Dalam komponen ini adalah tahapan selanjutnya dari komponen-komponen pemohon. Pemohon komponen ini terpilih menjadi individu yang lolos pada tahap penyaringan dan telah direkrut oleh pekerja pada perusahaan tersebut. Individu yang lolos pada tahap penyaringan tersebut adalah mereka yang memenuhi kualitas dan nilai berdasarkan beberapa faktor. Jenis pasar tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, prioritas labor market. Pasar ini biasanya ditemukan pada sekelompok usaha yang menggunakan padat modal, di mana tenaga pasar ini menawarkan jabatan atau posisi yang sudah cukup stabil dari pendapatan yang tinggi. Yang kedua, secondary labor market. Pada pasar sekunder ini biasanya ditemukan pada individu seperti rumah makan, kasir, ataupun hotel. Jenis ini menawarkan jabatan atau posisi yang belum cukup stabil dan kurang memberikan kesempatan pekerjaan karir pada karyawan. Baik, selanjutnya kami akan membahas sebuah kasus pengangguran di Indonesia, yaitu analisis pengangguran di Yogyakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk signifikan terhadap pengangguran dan memiliki nilai yang negatif. Dengan begitu, ketika jumlah penduduk mengalami kenaikan, maka pengangguran pun akan mengalami penurunan juga. Nah, hal tersebut terjadi karena faktor sosial di mana angka kelahiran di Yogyakarta tinggi yang mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. Nah, dalam hal mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang tinggi di Provinsi Yogyakarta, pemerintah diharapkan bisa menaikkan indeks pembangunan masyarakat di daerah Yogyakarta sendiri, sehingga masyarakat yang tinggal di Yogyakarta dapat bersaing dengan para pendatang dari luar. Nah, indeks pembangunan manusia sendiri terdapat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan serta lainnya. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.